selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita bersyukur karena pertolongan Tuhan, kakak-kakak di sini bisa bertemu lagi bersama adik-adik dalam ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadahnya masih secara online. Kakak Ria, kakak Lista, dan juga kakak Gebi sudah siap untuk beribadah. Bagaimana dengan adik-adik? Adik-adik di rumah sudah siap untuk beribadah? Kakak yakin adik-adik juga pasti sudah siap. Bajunya sudah rapi, Alkitabnya sudah disediakan. Nah adik-adik, kakak Lista punya pesan nih sebelum kita mulai. Nanti saat ibadah duduk tenang di tempatnya, tidak jalan-jalan, tidak lari-lari, juga tidak ada yang makan. Semuanya harus siap untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Kakak undang adik-adik semua untuk berdiri. Kita mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang kita ada di sini. Salam juga. Masih dalam keadaan berdiri, mari kita menyanyi. Dalam nama Yesus kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, siapa yang tidak takut kalau sedang sendirian di rumah? Siapa? Kakak Ria takut tidak? Tidak kakak, Kenapa kakak Ria tidak takut? karena kakak percaya ada Tuhan Yesus yang selalu menjaga kakak dimanapun kakak berada. Iya, betul adik-adik. Kita tidak boleh takut karena ada Tuhan yang selalu menjaga kita. Tidak hanya saat kita sendirian di rumah, saat kita bermain, saat kita pergi jalan-jalan, Tuhan pun juga menjaga kita. Ada firman Tuhan dari Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk membaca satu kali lagi. Kita sama-sama baca ya. Dari Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Nah, adik-adik, ayo kita menyanyi, jangan takut.
Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, sebab Yesus hidup dalammu. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menyertai kami. Walau terkadang kami sering melakukan hal yang tidak Engkau kehendaki. Engkau tahu semuanya itu ya Tuhan. Perkenankanlah kami memohon pengampunan-Mu agar kami dapat dilayakkan beribadah kepadamu. Terutama cerita yang akan kami dengarkan, kuasai Roh Kudus-Mu agar kami dapat mendengarkan dengan baik untuk kami lakukan, supaya kami tahu melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, semuanya sudah duduk manis, sudah siap dengar firman Tuhan. Saat itu, bangsa Israel mendirikan kemah di seberang sungai Yordan di dekat kota Yeriko. Aduh, celaka, aduh bahaya ini. Ya, orang Moab dan juga Raja Balak menjadi ketakutan. Ya, mereka takut sekali karena bangsa Israel dekat dari kota mereka dan bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali. Ya, lalu orang-orang Moab ini mencari cara untuk bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan orang Israel yang sangat banyak jumlahnya. Lalu mereka teringat pada Bapak Bileam. Ya, Bapak Bileam ini adalah seorang nabi yang terkenal dan hebat sekali di antara bangsa-bangsa. Karena apapun yang disampaikan oleh Bapak Bileam pasti terjadi. Karena Bapak Bileam ya sangat taat pada perintah Tuhan. Dan setiap yang akan dia lakukan, dia selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Lalu Raja Moab yang ketakutan tadi, yaitu Raja Balak, menyuruh utusan-utusannya, beberapa orang pegawainya, pergi menghadap Bapak Bileam untuk ikut dengan mereka menuju ke Moab. Tetapi pada saat utusan-utusan tersebut tiba, ternyata Bapak Bileam masuk ke dalam rumahnya dan berdoa meminta petunjuk Tuhan. Dan Tuhan melarang Bapak Bileam untuk ikut dengan mereka. Lalu utusan tersebut pulang kepada Raja Balak dan menyampaikan kepada Raja Balak bahwa Bapak Bileam tidak mau ikut. Nah, ternyata Raja Balak itu tidak putus asa. Dia mengirim utusan yang lebih banyak dengan hadiah yang lebih banyak lagi untuk membujuk Bapak Bileam supaya mau ikut. Lalu utusan-utusan tadi pergi lagi menghadap Bapak Bileam. Dan dengan petunjuk Tuhan, Bapak Bileam pun akhirnya ikut menghadap Raja Balak. Lalu Raja Balak menyampaikan maksud dan tujuannya supaya Bapak Bileam mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau kutukan bagi bangsa Israel. Wah, Bapak Bileam menjadi bingung. Lalu dia meminta petunjuk Tuhan. Ternyata dalam doanya
Tuhan berfirman kepada Bapak Bileam, "Jangan takut, perkatakanlah semua berkat-berkat untuk umatku Israel. Aku sendiri Tuhan Allah yang akan memberkati dan menggunakan mulutmu untuk menyampaikan berkat untuk umatku." Ya, lalu Raja Balak membawa Bapak Bileam naik ke atas puncak bukit. Nah, dari sana Raja Balak memperlihatkan kepada Bapak Bileam, ya, bangsa Israel yang sedang mendirikan kemahnya. Bangsa Israel yang sangat banyak mendirikan kemahnya. Lalu Bapak Bileam mengatakan, "Dirikanlah di atas bukit ini 7 mezbah bagi Tuhan." Dan setelah mereka selesai mempersembahkan korban bakaran, ternyata Tuhan berfirman kepada Bapak Bileam, tetap harus memberikan berkat. Ya, lalu Bapak Bileam menyampaikan puisinya yang memberkati bangsa Israel. Wah, Raja Balak yang mendengar menjadi marah. Lalu dia membawa lagi Bapak Bileam untuk pergi ke tempat yang lain. Tetapi ya, Bapak Bileam tetap memberikan berkatnya untuk bangsa Israel. Lalu Raja Balak tidak habis akal. Dia bawa lagi Bapak Bileam pergi ke tempat yang lain. Dia suruh lagi Bapak Bileam untuk mengucapkan kutuk supaya bangsa Israel bisa dikalahkan. Tetapi dari kejauhan Bapak Bileam tetap memberikan berkatnya untuk bangsa Israel. Ya, setelah 3 kali mereka pindah tempat, tetapi Bapak Bileam juga 3 kali tetap mengucapkan berkatnya. Lalu ya, Raja Balak menjadi marah sekali dan kesal sekali. Akhirnya mereka pulang. Ya, ternyata Bapak Bileam tidak pernah takut. Ya, karena ya ada Tuhan yang menjaga dia dan ada Tuhan yang menggunakan mulut Bapak Bileam untuk mengucapkan berkat-berkat kepada bangsa Israel. Ya, demikian juga dengan kita anak-anak. Kita harus menggunakan mulut kita untuk selalu ya mengucapkan kata-kata yang baik, selalu tersenyum, selalu apa lagi? Ya, tidak boleh menggunakan mulut kita marah-marah, tidak boleh mengucapkan kata kotor, tetapi kita selalu menggunakan mulut kita untuk memuji nama Tuhan, berdoa, dan mengucapkan kata-kata yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-22 sampai dengan pasal yang ke-24 dengan judul Bileam. Kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Kita akan baca dari kitab Bilangan, pasalnya yang ke-24, ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. Semua sudah buka? Ya, kita mulai. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi supaya yang sudah-sudah tetap seperti yang sudah-sudah. Tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka Roh Allah menghinggapi dia. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita menyanyi Yang Jagaku Selalu. Kita nyanyikan lagu ini 2 kali. Selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik.
selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhanku, yaitu Tuhanku, Tuhanku amat baik. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu, kita mendengarkan firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita mengumpulkan persembahannya nanti dimasukkan ke dalam amplop yang sudah dibagikan oleh kakak koordinator. Kita menyanyi, aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Kita sama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa karena Engkau sudah memberikan kami waktu yang indah hari ini. Kami sudah bersekolah minggu bersama-sama walaupun masih harus online di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, yang sudah mengajar kami untuk tetap percaya, tidak takut, karena Tuhan Yesus selalu ada buat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersekolah minggu dengan penuh sukacita, kami menyanyi bersama, kami berdoa bersama, kami mendengarkan firman-Mu, dan juga Tuhan Yesus, kami sudah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan bisa digunakan untuk menunjang semua program yang sudah direncanakan, dan juga dari persembahan ini kami tetap bersyukur dan mengucap terima kasih atas semua kebaikan dan berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami juga berdoa untuk kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Berkati kami terus ya Tuhan dalam sekolah kami, dalam kehidupan kami di rumah kami masing-masing, dalam hubungan kami dengan orang tua kami, dengan saudara kami, dengan siapapun yang ada tinggal bersama kami di rumah. Kiranya kami menjadi anak-anak terang-Mu yang membawa sukacita untuk semua orang yang ada di sekitar kami. Kami mau mendoakan, jika saat ini Bapa ada anak-anak sekolah minggu-Mu yang sakit, Tuhan Yesus Engkau datang dan sembuhkan mereka. Begitu juga jika ada anak sekolah minggu-Mu yang sedang berduka, Tuhan Yesus, Engkau datang dan menghiburkan mereka. Untuk anak-anak-Mu yang malas untuk bersekolah minggu, kiranya Roh Kudus-Mu datang menghampiri mereka, agar mereka kembali ikut bersekolah minggu bersama-sama dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk orang tua kami, mama dan bapa kami di rumah. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka rezeki, dan berikan mereka kesabaran, kemampuan dalam mendidik dan membesarkan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua kakak-kakak pembimbing sekolah minggu kami. Berkati mereka selalu dalam pekerjaan mereka, dalam pendidikan mereka, dan juga dalam kehidupan berumah tangga mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami, mulai dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan mereka hikmat, kebijaksanaan, supaya mereka dapat memimpin bangsa ini seturut dan kehendak-Mu saja.
Ini doa syukur kami ya Bapa, yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus melalui anak-Mu, Tuhan Yesus yang menjadi penebus dan penyelamat hidup kami. Dan ajar kami berdoa bersama-sama seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada murid. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari Yesaya pasal 12 ayatnya yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Nah adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kakak undang adik-adik semua untuk berdiri dan kita menyanyi Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita, Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini adik-adik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.